Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tata cara sholat tahajud. Sholat tahajud adalah salah satu sholat yang sangat dianjurkan, dan bahkan sholat tahajud ini wajib bagi Rasulullah. Maka beliau tidak pernah meninggalkan sholat ini. Dan bagi umatnya, sholat sunnah ini adalah sholat sunnah yang sangat disunahkan, karena ini mempunyai kelebihan yang luar biasa. Kemudian bagaimana tata cara sholat tahajud ini? Marilah kita bahas. Yang pertama adalah mengenai dalil daripada sholat tahajud ini. Jelas banyak disebutkan dalam hadis ataupun Al-Quran bahkan, yang menyebutkan secara jelas kata-kata tahajud ini, seperti yang ada dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari malam maka tahajudlah engkau Muhammad sebagai sholat sunnah untukmu. Ini ayat ini menunjukkan perintah kepada Rasulullah. Para ulama usul fikih mengatakan bahwa perintah yang khusus secara kepada Rasulullah itu tidak berlaku untuk orang lain. Makanya ini para ulama mengambil hukum bahwa tahajud ini karena ayat ini itu wajib bagi Rasulullah, tetapi sunnah bagi umatnya. Sebelum kita melaksanakan sholat tahajud, disunahkan pada siang harinya itu untuk tidur qailulah, tidur sebelum zawal, yaitu kira-kira menjelang duhur gitu, tidur sejenak. Supaya apa? Supaya nanti malamnya bisa melaksanakan sholat tahajud. Ini para ulama mendefinisikan tidur qailulah nih, qailulah namanya ya. Qailulah itu sebagai seakan-akan sahur untuk orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, ista'inu bil qailulati ala qiyamil lail. Mintalah pertolongan kamu dengan qailulah supaya kamu bisa melaksanakan qiyamul lail. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian yang penting untuk kita ketahui bahwa tahajud itu harus dilaksanakan setelah tidur. Karena yang namanya tahajud atau tahajudan itu artinya bangun atau kondisi bangun setelah tidur. Kemudian oleh karena itu tahajud ini tidak sah atau tidak dianggap tahajud kalau dilaksanakan belum tidur. Ya, jadi harus tidur dulu. Bagaimana kalau belum tidur kemudian sholat malam? Tetap dianggap sebagai sholat sunnah, tapi namanya sholat sunnatul lail, sholatul lail, sholat sunnah malam, bukan tahajud. Kalau tahajud harus tidur duluan. Banyak beberapa hadis juga yang menunjukkan betapa keutamaannya tahajud ini. Kemudian juga para ulama ataupun Nabi sendiri menyebutkan tahajud itu sebagai salah satu sholatnya Nabi Dawud. Kalau kita kenal ada puasa Dawud ya, yaitu puasa sehari lalu tidak puasa lalu puasa lagi, itu namanya puasa Dawud. Ini juga ada namanya sholat Dawud, yaitu tidur lalu bangun lalu melaksanakan sholat. Para ulama mengatakan bahwa yang terbaik pelaksanaan sholat tahajud itu adalah pertengahan malam atau akhir daripada sepertiga malam. Jadi itu juga sangat bagus untuk melaksanakan tahajud. Jadi kemudian juga dilaksanakan sebaiknya 2 rakaat. Karena sholat malam itu afdolnya 2 rakaat. Kalau sholat siang itu bebas, tapi kalau sholat malam itu afdolnya 2 rakaat. Oleh karena itu tahajud ini termasuk sholat malam, disunahkan tahajud. Juga disunahkan untuk membaca dengan suara keras ketika
di tempat-tempat bacaan surat Ikhlas, yaitu Al-Fatihah dan surat. Kemudian juga dianjurkan juga untuk menghatamkan Quran kalau mampu. Bisa juga dengan hafalan atau dengan membaca. Zaman sekarang sudah ada alat untuk bisa membaca sambil sholat ya. Jadi itu juga bagus, supaya ketika kita sholat itu juga sambil membaca Al-Quran, dan kalau bisa malah menghatamkan. Kemudian termasuk faidah daripada sholat tahajud ini menurut beberapa riwayat itu adalah menguatkan kesehatan atau menjaga badan dari penyakit. Ini ada hadisnya ini dari Salman Al-Farisi. Rasulullah SAW bersabda bahwa kalian alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin qablakum. Kalian laksanakan qiyamul lail atau tahajud, karena ini adalah kebiasaan orang-orang dulu. Kemudian wa muqarribatun lakum ila rabbikum, dan mendekatkan kalian kepada Tuhanmu. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan juga melebur dosa-dosa. Wa manhatun 'anil itsmi, dan mencegah kepada dosa. Dan yang terakhir ini wa ridatun lidda'i 'anil jasadi, dan menolak penyakit dari badan. Ini penting, oleh karena itu apalagi zaman sekarang ini zaman wabah, ini penting untuk kita menguatkan diri kita dengan tahajud. Kemudian juga Rasulullah tidak pernah meninggalkan tadi seperti diriwayatkan Sayyidina Aisyah, karena bagi beliau itu wajib. Bahkan menurut riwayat Aisyah itu beliau kalau tidak sholat tahajud itu juga ataupun tidak mampu untuk berdiri ketika sakit, beliau itu sholat sambil duduk. Nah, ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sholat tahajud itu sangat penting. Berapa rakaatnya? Ini yang bagus itu adalah 2 rakaat minimum ya. Kemudian sampai maksimum itu 13 rakaat. Jadi maksimum. Ada juga yang mengatakan 11. Ini riwayat-riwayat yang ada. Tapi karena yang paling banyak itu 13, berarti maksimum yang afdal itu 13. Walaupun begitu boleh aja melebihi sholat itu, karena sholat lail itu dalam beberapa referensi disebutkan tidak ada batasnya. Jumlahnya tidak ada batasnya, tapi untuk tahajud ini karena ada riwayat dari Rasulullah itu menunjukkan bahwa maksimum 13 rakaat. Kemudian sebelum melaksanakan sholat tahajud itu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat yang pendek, yang ringan gitu ya. Kemudian juga sholat tahajud ini juga bisa dilaksanakan dengan sholat-sholat lain. Oleh karena itu dalam beberapa referensi disebutkan kalau ada orang melaksanakan sholat witir setelah tidur, itu dianggap witir dan tahajud. Ya, kalau ada orang melaksanakan sholat witir setelah tidur ya malam, dianggap sebagai witir dan tahajud. Oleh karena itu semua sholat malam, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa Anda sholat fardu Isya misalkan setelah tidur malam itu juga dianggap sebagai juga bagian dari sholat tahajud. Ya, Isya dapat pahala, tapi juga dapat pahala tahajud karena Anda melaksanakan sholat setelah tidur. Ini menurut riwayat Sayyidina Umar tuh suka yang ini. Jadi beliau lebih suka melaksanakan sholat Isya pada malam hari ya, setelah tidur, karena itu juga bagian daripada tahajud. Jadi rekan-rekan sekalian, maka penting sekali untuk menjaga sholat ini. Bahkan untuk yang pertama kali ataupun yang ingin hijrah ya, yang hijrah itu juga coba untuk memulai dari sholat fardu ya, kemudian dijaga, lalu juga melatih diri untuk sholat malam ini, karena pahalanya luar biasa dan juga pengaruhnya luar biasa. Bahkan di beberapa riwayat juga menyebutkan bahwa sholat tahajud ini faedahnya juga menjadikan muka itu cerah ya, yang laki-laki lebih tampan, yang perempuan jadi lebih cantik. Itu gara-gara sholat tahajud. Ada beberapa riwayat menunjukkan seperti itu ya. Tentunya ini juga riwayat-riwayat yang tergantung keyakinan ya, maka silahkan dicoba.
dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.